Sapio Impact kembali lagi bersama the one and only di Bikin Mobilan kan cuy. Ini adalah konten yang sangat gue kangenin sebenarnya. Ini apa sih? Gue baru pindah juga jadi gue masih ada kikuk sebenarnya sama rumah gue sendiri. Sekarang kita panasin aja dulu kali. Panasin boil nih. Kita panasin dulu kali ya. Jadi ini si Mas Tri ini gue tuh udah lama banget dari pindahan rumah lama sampai sekarang gue tuh belum pakai lagi. Tadi tuh gue cuma pakai buat ya udah buat naruh sini habis itu deh. Sayang gak sih? Gue cabut. Jadi sekarang gue mau on the way ke LMP Autolights. Dia tuh letaknya di Trogong. Jika ada sana-sana, gue mau on the way dulu. Gue mau mempercantik pokoknya masalah lampu-lampuan ya. Pokoknya ini udah jadi mobil proyekan. Gue gak tau lagi mau ngapain. Udah jadi ya udah biar bikin mobil yang ada juga dan supaya mobil gue nggak dijual juga. Nah, ini objektif udah beres nih. Udah dibuka garasi, bukanya juga dari dalam. Ngeluarin mobil. Lihat depan mobilnya Iren ada mobil apa nih? Oh. Jadi lebih PR lagi. Udah, Lo nggak mau lihat atas? tungguin aja. Kenapa ini? Ada pohon melintang anjir. Ini kan ini woi buset deh. Oh enggak terus. Aman. Oh shit man. Bapak yang tidak mau terlalu repot dah lah, gak usah ceper-ceper lah. Jadi sekarang gue sudah di jalan nih, kita mau ke LMP Trogong. Jadi kemarin tuh ada cerita lucunya sih. Jadi sebenarnya tuh gue tuh paling anjing lu kejeduk. Jadi sebenarnya gue nggak terlalu ngerti sama perlampu-lampuan di mobil gitu kan. Terus gue iseng tuh cecetan sama ada namanya Mas Dian. Gue ngobrol nih, gue awam nih mas, tapi gue pengen lampu-lampu di mobil gue tuh nggak kayak biasanya dong, soalnya kan interior eksterior yang lain kan gue juga udah modif banget gitu. Responnya oke banget gitu. Dan ya dari kemarin, dari hasil gue ngobrol-ngobrol sama Mas Dian kemarin, kayaknya gue udah nentuin nih, gue tuh mau pakai apa, proyektornya, mini projinya gimana, segala macem. Gue udah nentuin nih, kayak berembet. Ini mobil tuh nggak bisa ini tuh nggak lo? Nggak bisa pelan. Projinya untuk proyektornya gue kayaknya sudah memutuskan hati gue kalau gue ingin pakai Saber SR 800 yang V3 kalau nggak salah. Gue penasaran aja tuh gimana sih si Saber itu, karena gue awam ya. Yang jadi masalah adalah ketika pembahasan mini proji ini gue masih bingung banget nih cuy. Antara jadi kemarin opsinya tuh kalau nggak salah ada HVT sama Saber SR1 yang Aero tuh. Nah itu gue masih bingung tuh. Gue tuh sebenarnya pengen neonnya. Tau gak sih lu, neon, underglow, lampu kolong, ya apapun itulah bahasanya ya. Gue tuh lagi pengen NFS banget gitu cuy. Nggak tahu kenapa. Gue nanya juga kemarin untuk masalah Mazda 3 pernah nggak di sana ada mobil sebelum gue nggak, dan nggak ada. Jadi pas banget ini untuk kita error bersama gitu. Tapi semoga ya nggak ada apa-apa gitu. Iya ya mas, oke. Sorry iya sama-sama, thank you mas. Ya sekarang ikut mau tahu sesuatu nggak lu kagak jadi dong. Lu mau tahu sesuatu terus tadi ngomong emang hari ini gue ada kerjaan lain anjir. Gue lupa, gue ada meeting sebenarnya. Berarti gue enggak ini lu balik langsung apa kesana dulu? Enggak, kesana dulu kan? Gue kesana dulu deh bentar. Tapi habis langsung balik? Iya langsung balik kayaknya. Udah lu kan udah pada tahu juga Mas Iki nih. Jadi dia aja yang ngomong kayaknya. Gue lupa anjir. Ya lu aja udah, lu take over dah. Maaf ya bang, nanti ketemu lagi sama gue. Gue lupa, gue panik banget anjing. Ya. HVT mas? Ya, mau tes di HVT. HVT ini keluarnya sama mas? Kayak Saber atau? Keluarnya sama. Sama ya? Sama. Lebih detailnya kita cek di ini aja. Hanya paling yang berbeda tuh kayak karakter warnanya. Karakter warna, karakter cahayanya, sama cut off cahayanya. Oh, cut off cahayanya. Iya. Nah, gitu. Oke, high beamnya tinggi banget ya mas. Jadi itu pilihannya sebenarnya itu jadinya HVT ini yang 2 mata. Yang SR1 Aero. S1 Aero dia lebih pipih ya. Tuh, jadi grill yang tipis-tipis ini bisa masuk tanpa perlu dipotong-potong lagi. Oh, oke. Mas, ini sekarang lagi mau apa ya mas maksudnya? Proses untuk mencari posisi atau peletakan nanti di LED strip kolongnya. Oh, buat LED strip kolong. Agar tidak terlalu mentok sama si bumper, takutnya kalau terlalu rapat nanti ke gosok atau kena tanah ya. Jadi ada kemungkinan LED itu nanti cepat rusak. Jadi kita cari posisi yang paling pas agar tidak mentok.
sekarang lagi proses apa sih Mas? Proses mencari trigger untuk menghidupkan relay. Gitu. On, sudah. Ini untuk warna yang solid kita bisa rubah jadi warna merah, kesuka hati, ini violet, ice blue, ini putih. Di hari yang pertama udah pengerjaannya udah lumayan, dan buat mini Projinya udah fix jadinya pakai SR1 Aero. Oke Mas Ihsan, ini di hari kedua nih, katanya ada sedikit technical issue. Ya, jadi kan ini udah kita bongkar bagian Mecha headlampnya. Nah ini udah kita bongkar juga, dan Mazda 3 ini kan udah ada levelingnya, auto leveling sama AFS-nya juga. Jadi secara teknologi udah yang terbaru lah untuk perlampuan. Nah cuma kan kemarin waktu sebelum kita buka, kita lihatnya ini tuh seperti 3 inch nih untuk si proyektornya. Ternyata setelah dibuka, oh ini inch-nya lebih kecil. Sepertinya sih 2,5 inch ya, 2,5 inch. Jadi kan sebelumnya mau dipasangin yang ini. Cuma kalau misalkan kita masukin nih, jadi kita coba kayak gini. Nah, kurang PNP aja gitu, kurang PNP aja. Sebenarnya sih bisa diakalin gitu, biar ini bisa masuk. Cuma nanti sayang di bagian AFS sama levelingnya. Karena ini ruang geraknya kan leveling itu buat naik turun gitu ya. Jadi si lampunya tuh jadi nggak maksimal. Nah itu aja sih kekhawatirannya. Jadi untuk di mobil ini nanti kami pasangin juga kabel yang spesial. Jadi ini yang kita develop sendiri. Oh ini masih ada ininya. Nah yang paling penting itu electrical kalau di lampu, karena lampu itu kan salah satu bagian electrical dari si mobil. Sedangkan kalau misalkan di upgrade Proji itu wattnya itu kan besar. Nah kalau misalkan tidak menggunakan kabel yang bagus, itu tuh bisa menimbulkan percikan api atau nanti berasap gitu, atau ininya leleh. Kalau misalkan ini getas, kabelnya getas, kemudian kena besi yang ada di kap mesin atau besi yang ada di bodi, nah itu kan bisa menimbulkan short atau konslet gitu. Nah di sini kabel yang kita pakai ini juga kita pakai kabelnya yang biasanya dipakai di mobil listrik gitu. Jadi ini tahan sampai 200 derajat Celcius. Jadi gini, ini kan untuk lampu interiornya warna putih bawaannya, yang kayak ini nih warna putih juga. Terus tombol AC juga warna putih, nanti kita akan ganti warna merah. Oke, sampai ke panel-panel window bener nggak Mas? Iya, power window, terus transmisi. Oh transmisi juga ya? Ini juga warna merah yang putih-putih. Oke. Ini warna merah juga. Nah nanti coba kita lepas satu persatu, kemudian kita kerjain, karena lampu-lampu kecil kayak gini biasanya pakai komponen SMD yang disolder ke PCB gitu ya. Jadi kita harus pelan-pelan, harus hati-hati biar solderannya juga nanti mateng, biar nggak mati hidup, biar awet juga. Nah itu yang paling penting. Alright everybody, sekarang gue sudah di LMP ya kan. Ada beberapa update yang udah mulai pasang-pasang lampunya. Gue nggak ngerti sama sekali masalah lampu beneran. Jadi gue mau belajar apa sih lampu yang baik buat Indonesia. Jadi udah kita langsung lihat aja, gue kangen banget Mas Tri, let's go.
Jadi sebenarnya ini punya karakteristik kesamaan di mobil-mobil Mazda. Oke. CX-3, CX-5, CX-2 itu udah pernah kita bongkar. Nah, mirip-mirip kayak gini. Jadi emang agak apa ya? Agak solid gitu. Agak repot ya? Iya, agak repot. Jadi build quality-nya tuh pada rapat-rapat gitu. Kalau misalkan kita nyongkel-nyongkel Asal-asal bahaya ya. bisa pada getas atau retak gitu. Gitu. Tapi so far aman ya. Aman. Oke, pasti lah. Jadi udah sama sih. Dan di sini juga pasti udah aman banget cuy, karena kabelnya mereka juga develop sendiri gitu. Kabel setnya juga ada sendiri. Gua kasih lihat ya. Tuh, jadi kayak mungkin kalau udah punya ini iPhone 15 gitu ya. Ini sama nih. Ini dia di cover dulu, nggak langsung kabel. Jadi perkara masalah lampu lu panas meleleh apa enggak itu udah bukan masalah lagi cuy. Jadi ya udah. What else, bro? Keren abis, Mas Tri. Gara-gara kebanyakan main Need for Speed Underground 2, it's all about neon ya kan. Sampai terang-terang lo juga dulu neon kan. Gue mau lihat nih seterang apa. Ya. Jadi seneng mainan lampu nih. Gila. Oke. Kayak di PC gua nih. Keren amat. Oh, ini auto. Jadi sekarang ini dia lampunya si 2,5 inch itu, aku baru tahu sih problemnya, kan? Hyperion 3 sekarang 2,5 inch. Demi optimal ya, daripada memaksakan kan. Ini ada lasernya juga, ada kipasnya juga. Nah, nih tar dulu ya, cooling fan. Tar dulu mas. Ada kipas ya nih. Gue bingung banget nih, ada kipas nih. Sorry banget nih, amatir nih gue nih. Kenapa ini kipasnya apa maksudnya? Nah, jadi kan namanya lampu itu kan panas untuk proyektor. Iya, ya makanya biar dia adem kita kasih kipas nih. Gitu. Oh, gitu. Ada cooling fan-nya. Mungkin nanti kalau misalkan beberapa tahun kemudian ganti AC. Oh iya. Bisa aja. Gue sebenarnya tuh pengen ubah style modifan sebenarnya. Ini kan racing look udah kayak gini. Kalau stage tuh gimana? Kalau dipasang Airsus tuh gimana? Sempet kemarin mau masang Airsus tapi ternyata bermasalah. Akhirnya bingung deh. Tapi tetap pengen nyobain gue Airsus karena gue selama ini kalau nggak per potong Innova, coilover dari mulai BC coilover, terus juga gue pernah pakai sebelum Tain juga gue udah nyobain beberapa coilover. Tapi ini bukan gimana-gimana. Coilover Tain Flexi yang gue pakai sekarang tuh emang paling enak. Ya Gi ya? Kayak standar tapi enggak gitu. Ganteng tanpa harus operasi. Canda bro, cabut bro. Tapi balik kembali lagi ke Piki Mobilan ya kan. Sekarang gue sudah di LMP Jakarta Selatan. Gue mau lihat mobil gue hasil jadinya. Jadi kemarin itu lampu depan gue ganti proyektor baru. Terus juga gue tambah mini proji. Terus juga yang paling pecah sebenarnya sih bukan itu sih Ki. Yang penting lampu bawah, underglow. Itu yang paling cocok tuh. Dan ternyata gue juga ditambahin sama LMP. Ini sesuatu yang surprise karena gue sebenarnya dari dulu tuh pengen ini tuh di motor. Tapi sekarang di mobil. Ada Demon Eye. Ih serem. Nih lihat merinding. Aduh, jadi gini cuy, gue mau cerita ya. Piki Mobilan ini sebenarnya kecepetan modifnya. Jadi awal gue nge-build mobil itu sebenarnya tuh harusnya tuh bisa setahunan lah ya. Tapi 6 bulan, 7 bulan mobil gue udah jadi dan gue akhirnya bingung. Gue bingung mau ngapain lagi, tapi Piki Mobilan tetap harus ada. Akhirnya kayak lampu-lampu belum deh. Nah, disclaimer dulu ya, gue masalah lampu gue nggak tahu sama sekali. Yang gue tahu adalah lampu itu nyala mati udah gitu doang. Gue nggak tahu in-depth seperti apa, nanti kita ngobrol lah ya sama orang-orang di LMP. Kalau masalah lampu Mazda sebenarnya itu udah oke. Balik lagi kan, Mazda itu kan nggak terlalu terang gitu. Nah gue tuh ada ini sendiri ya sama orang-orang, maksudnya kayak kok mobil orang tuh kayak terang-terang gitu, mobil gue kok redup gitu. Akhirnya gue konsultasi sama Mas Dian, ngobrol-ngobrol LMP apa aja yang dipasang. Mas gue mau dong lampu gue lebih terang aja, tapi bukan berarti yang gue jadi kresek, jadi tidak mengganggu pengendara lain, para petrolhead di Indonesia ini. Anjing. Nah ini dia yang gue bilang, merahnya tuh bagus ya. Jadi nggak kayak mobil lama gitu. Setelah mungkin di kamera mungkin nggak terlalu kelihatan ya merahnya, tapi pas gue lihat nih ya, oke Google, nggak ada dong. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi merahnya tuh merah bagus gitu. Dan kenapa merah? Ada alasannya cuy. Nanti gue akan kasih tahu kenapa gue merah. Kenapa interior gue pengen merah.
Yang pertama nih, sekarang aja lah kasih taunya. Yang pertama nih, kenapa merah? Karena interiornya emang merah kan, Mazda tuh merah. Dan gue suka banget merahnya Mazda tuh soul red. Even gue mobil gue jet black hitam, tapi gue suka banget merahnya Mazda. Begitu. Tadinya ini putih ya, gue lupa loh. Tadinya ini putih. Putih. Tuh ya, sampai dalam-dalamnya. Dan ini putih. Itu juga handle yang buat itu. Iya, Kaca-kaca. ini putih semua nih, door trim lo lihat tuh, spion kanan, lipat kiri, set 1, set 2. BTW buat yang belum tahu LMP itu dari mana? LMP itu Yung Motor cuy. Siapa sih nggak tahu Yung Motor ya kan? The best lampunes, salam Laskar Sinarnes itu yang punya cuma Yung Motor ya kan. Jadi ini lampu, kita cobain nyalain dulu ya, lampu putih dulu coba. Nice bro. Ini balik lagi selera nih ya. Sekarang kita cobain lampunya. Lampu mas. Wih. Ini belum ngedim ya? Belum ngedim. Yang lagi makan mental piring lo. Coba dim mas. Wih, sempet banget. Gila. Gitu dia. Diterangin kok. Jadi buat lampu depan semuanya Mini Pro-G-nya itu dikerjain sama LMP Jakarta. Dan untuk interior nih yang dari tadi gue bahas nih, ini SPD Jakarta. Thank you banget sudah memagickan interior Mazda. Susah loh. Terus juga ada gear second di sini buat lu semua yang mungkin pengen mampir-mampir soal motor. Lu tuh nggak boleh pulang sampai lu tuh bener-bener suka banget sama apa yang udah mereka kerjain. Ini based on experience gue ya. Jadi lu nggak cuma yang kayak udah selesai nih, nggak. Pasti ditanya terus gimana mas. Lu akan dikirimin video sehari itu 5-6 video progres motor mobil lu sih, itu udah pasti. Ini keren banget cuy. What's up yo eme. MC-nya di LMP Jakarta. Terima kasih banyak Mas Dian, thank you ya. Yuk, Mas Dedi juga makasih banyak. Terima kasih Pokoknya banyak. Di sini ada apa aja tuh? Boleh dong dikasih tahu dong. Nah, Apa aja tuh kalau kalian mau datang nih, Yes. kita ada LMP Autolight buat kalian yang mau upgrade lampu di bagian luar atau di custom juga stop lamp bagian belakangnya itu bisa. Tapi kalau bagian dalamnya itu kita ada speedometer untuk mobil. Yoi. Itu ada di SPD Jakarta. Kalau kalian mau di upgrade juga untuk interiornya kayak panel AC, power window segala macam, itu juga bisa. Nah, kalau mau di custom bagian speedometernya itu kan tampilannya gitu-gitu doang tuh. Mas. Iya, itu bosen tuh. Nah, itu Ini. kalau kalian mau di custom itu juga bisa. Kalian pakai foto sendiri atau foto keluarga juga bisa. Kalau foto kucing tuh juga bisa. Nah, betul banget. Kalau yang motor bisa ada apa? Kalau yang motor kita ada gear second speedometer buat kalian yang ada kendala biasanya tuh di motor-motor yang ada LCD-nya. Nah, itu kan biasanya Oh, iya, kena bener. sunburn. Iya, Nah, itu juga bisa diperbaiki. Kalau mau di custom juga itu juga bisa. Mantap. Alamatnya di mana nih? Alamatnya kita di Jalan Trogong Raya di depan kantor Lurah Cilandak Barat. Persis banget. Itu dia, gua taruh di deskripsi nanti. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Dian, Mas Dedi, makasih banyak. Siap, sama-sama, Mas Bima. Salam Laskar Cina.